Saat ini kita akan menyembah, sujud beribadah di hadapan Allah yang akan menganugerahkan berkat kepada kita umat-Nya. Marilah kita bersukacita karena kita telah berada lagi di awal bulan Juli tahun 2020. Kita diajak untuk menghayati anugerah serta kasih-Nya dalam sorotan tema mingguan, hargailah dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Jemaat dipersilahkan berdiri, siapkan hatimu, bersihkan jiwamu, karena Allah mau menguduskan hidupmu dengan persekutuan ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Ibadah ini ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing di ibadah hari Minggu ini, diambil dalam pembacaan 1 Korintus pasal 16 ayat 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Mari kita menyanyi NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Jemaat dipersilahkan duduk.
Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku setiap kesalahan serta kelalaian yang sering terjadi dalam kehidupan. Mari berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah, bahwa kami telah berdosa dengan kesalahan yang kami perbuat sendiri dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Kami belum mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Kami belum mengampuni orang lain sebagaimana kami telah Engkau ampuni. Kami sering mengabaikan perintah-Mu untuk melayani sebagaimana Kristus telah melayani kami. Kami tidak berpikir seperti Kristus yang memberikan dirinya untuk perbuatan kebaikan. Kami telah mendukakan Roh Kudus yang menunjukkan jalan kebenaran. Kami mengaku kepadamu, Tuhan, segala ketidaksetiaan kami, kesombongan, kemunafikan, dan ketidaksabaran dalam hidup kami, sifat keserakahan dan tindakan mementingkan diri sendiri, ketidakpedulian pada sesama, bahkan memanfaatkan orang lain, kemarahan dan keputusasaan atas kegagalan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Iri dengki atas orang lain yang lebih beruntung dari kami. Kecintaan yang berlebihan akan benda dan kenyamanan duniawi, serta ketidakjujuran dalam hidup dan kerja sehari-hari, ketidakpedulian kami dalam doa dan ibadah, serta kegagalan untuk beriman sering mewarnai jalan hidup kami. Terimalah penyesalan kami, ya Tuhan, atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, atas kebutaan kami akan penderitaan dan kebutuhan dasar sesama kami, atas ketakutan kami dalam membela yang benar dan memperjuangkan keadilan, dan kemasabodohan akan ketidakadilan dan kejahatan, atas pemikiran yang tidak berbelas kasih pada sesama kami, prasangka buruk, dan penghinaan pada orang lain yang berbeda dari kami. Pulihkan kami, ya Tuhan yang Maha Kasih, dan biarkan amarah-Mu menjauhi kami. Dengarkanlah kami, ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami, umat-Mu dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita menyanyi PKJ nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan akan menguatkan saudara-saudara dengan firman-Nya. Dan firman Allah akan memerintah di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa pengasih, Engkau senantiasa setia dalam perjanjian-Mu dengan kami. Engkau memberi kebebasan kepada kami untuk hidup bersama menurut hukum, kuasa dan kasih setia-Mu. Di tengah semua perkataan kami yang berubah-ubah, dari generasi ke generasi, perkenankanlah kami mendengarkan firman-Mu yang kekal yang tak pernah berubah. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke atas kami, dan berilah kami hikmat dan kemampuan untuk memahami kehendak-Mu, agar kami akan menjawab janji-Mu itu dengan setia dan dalam kehidupan yang taat akan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam pembacaan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyanyi NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa membutuhkan orang lain di sekitar kita, mulai dari keluarga, tetangga, teman-teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Karena itu setiap orang harus sadar bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang punya tanggung jawab sosial, baik terhadap lingkungan maupun terhadap sesama. Tanggung jawab sosial terhadap sesama antara lain yaitu melindungi, menghargai, menopang, memajukan, dan lain-lain. Tanggal 14 Mei 2020, Indonesia melaksanakan doa kebangsaan dan kemanusiaan oleh pemerintah dan seluruh agama di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidup optimis, bangkit berempati, menumbuhkan solidaritas sosial, dan bergotong royong meringankan beban saudara setanah air yang tentunya bukan saja soal COVID-19, tetapi juga untuk semua masalah-masalah yang dihadapi di negeri ini. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi tanggung jawab sosial, sudah seharusnya setiap orang menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain dengan baik. Di setiap orang wajib menjadi pelopor, menopang dan menghargai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain, baik secara individu atau kelompok yang bekerja keras
untuk kebaikan bersama. Inilah alasan pemilihan tema minggu ini. Hargailah dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat ini ditulis oleh Petrus. Sebenarnya ia bernama Simon, tetapi dikenal dengan nama Petrus yang berarti batu karang. Ia mendapat gelar rasul sebagai orang yang dipilih Allah untuk memberitakan Injil. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus menjadi salah satu pemimpin jemaat Kristen perdana. Tulisan surat ini ditujukan pada orang Kristen yang berada di Asia Kecil seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Latar belakang bagian surat ini ditulis yakni agar jemaat hidup kudus dengan mengasihi dan siap mengalami penderitaan sebagai orang Kristen sampai akhir hidup. Penderitaan dan kesengsaraan adalah realitas yang selalu ada dan tidak dapat dihindari. Rasul Petrus membedakan antara penderitaan dan kesengsaraan akibat kesetiaan iman dan kebenaran dengan akibat perbuatan pembunuhan, pencurian, kejahatan, dan pengacau. Menderita dan sengsara karena kesetiaan iman dan kebenaran adalah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus yang menyelamatkan. Pengikut Kristus harus bergembira, bersukacita, dan berbahagia karena dapat memikul salib Kristus. Tidak perlu takut dan malu memikul salib Kristus, karena di samping memuliakan Allah, juga dihormati oleh sesama dan juga dimuliakan bersama Kristus di sorga. Nah, saudara-saudara, Rasul Petrus mengajak jemaat untuk menguasai diri, tetap tenang dan tetap berdoa, mengasihi, membantu orang lain dengan memberikan tumpangan, melayani dengan kasih, berbicara sesuai firman Tuhan. Kemudian para pemimpin jemaat dihimbau untuk menjadi gembala yang baik, menuntun kawanan dombanya sampai kedatangan Kristus sang gembala yang agung. Jemaat di Asia Kecil menaati himbauan surat Rasul Petrus ini demi kebaikan bersama dan iman yang kokoh. Ujian ini dideskripsikan dalam situasi penderitaan, siksaan, dan penghakiman sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkorban bagi keselamatan manusia dan dunia adalah karakter yang diteladankan Yesus Kristus. Petrus berbicara tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup, yaitu bukan hanya hidup dalam relasi pribadinya dengan Allah, tetapi juga dalam relasi dengan komunitas orang percaya sebagai saudara seiman. Ada 3 hal yang dikemukakan oleh Petrus: doa, kasih, dan saling melayani. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Untuk dapat berdoa, orang harus menguasai dirinya dan menjadi tenang. Lalu dalam relasi dengan saudara seiman harus ada semangat untuk saling mengasihi, artinya bukan hanya untuk menerima kasih dari orang lain, tetapi juga mau mengasihi orang lain. Kasih bukan hanya menjadi wacana atau sebuah idealisme, tetapi nyata dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Itu ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kasih yang dibahas oleh Rasul Petrus ini adalah bicara tentang kasih agape. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih agape
tidak mungkin kita berbuat baik dan menghargai orang yang berbuat baik. Kasih itu nampak dalam bentuk berbaik hati, kasih sayang, melakukan kebajikan dan perbuatan baik tanpa henti. Tindakan kasih agape itu menyelamatkan jiwa, menutupi banyak dosa dan pelanggaran. Syarat pengikut Kristus akan saling melindungi, membantu, dan menyelamatkan. Dalam keadaan kesulitan, baik fisik, emosional, ekonomi, maupun sosial, yang dibutuhkan di sini adalah kasih agape. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian bacaan ini hendak mau mengantar kita untuk bagaimana mau melihat apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau menyampaikan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Menurut Rasul Petrus, bagi pengikut Kristus, mempertahankan hidup dari ancaman, penderitaan, dan kematian tidak boleh menghalalkan segala cara dan egois. Sebab itu penderitaan dan kesengsaraan sebesar apapun yang dihadapi pengikut Kristus, bahkan kematian sekalipun, tidak boleh melunturkan keyakinan iman dan nilai kebenaran, serta kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang telah membawa kematian, tangisan, kesengsaraan, merosotnya perekonomian global, kehilangan pekerjaan, orang yang dicintai, dan lain-lain. Besar kecil peran, kerja keras, dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh siapapun haruslah dihargai dan ditopang. Pengikut Kristus harus menolong dan menghibur mereka yang terkena dampak negatif dari pandemi ini, menjadi pelopor, motivator, menopang dan menghargai orang yang tidak menyebarkan virus COVID-19 ini dengan disiplin tinggal di rumah, cuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjaga jarak, dan juga hal yang diingatkan adalah bagaimana kita memberikan dukungan, topangan mereka yang melakukan isolasi mandiri, dokter dan para medis, kegiatan diakonal baik secara pribadi maupun lembaga, swasta atau pemerintah, para hamba Tuhan yang setia melayani, penjaga ketertiban dan keamanan, serta pemerintah yang melakukan segala upaya menghentikan pandemi ini. Disinilah kita hadir untuk menopang dan menghargai mereka. Situasi COVID-19 dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya seperti ketidakadilan, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, bencana alam, bencana kelaparan, kemiskinan, pengrusakan lingkungan hidup, sakit penyakit seperti juga demam berdarah. Masalah-masalah ini mengetuk rasa empati dalam solidaritas Mapalus. Melayani sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Melayani dengan kesungguhan hati tanpa diskriminasi dan intimidasi. Melayani berdasarkan kasih karunia Allah untuk kemanusiaan dan juga untuk gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Di tengah situasi dan waktu yang semakin terbatas, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak kehilangan kesempatan berbuat kasih satu dengan yang lain. Kiranya kesadaran ini selalu Tuhan taruh di dalam hati kita, sehingga setiap kali datang kesempatan, kita dapat menyatakan kasih itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau ada di antara kita yang sulit mengasihi, yang masih menyimpan kemarahan, yang masih menyimpan kebencian dan kepahitan, mungkin itu dalam hubungan orang tua dan anak, menantu dan mertua, kakak beradik, dengan tetangga, dengan orang lain, dalam lingkup kerja, dalam lingkup pelayanan. Kiranya kasih ilahi membasahi hati kita, memberikan kekuatan untuk kita mampu mengampuni dan mengasihi mereka. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati setiap kita untuk terus menghidupkan kasih ilahi dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Kalau ada aspek yang belum pernah kita kembangkan dalam menyatakan kasih, mari kita kembangkan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menolong, saling memberi dorongan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang. Maka biarlah kiranya ini akan menjadi sikap kesaksian hidup kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus bersaksi dalam situasi dan kondisi apapun, dan Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kita semua. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk menopang pelayanan di muka bumi ini. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengangkat pujian, syukur, sembah, dan hormat di hadapan-Mu Allah kami yang kudus. Atas kesempatan yang Engkau beri lagi bagi kami untuk boleh beribadah di hari Minggu ini, minggu pertama di bulan Juli tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam persekutuan ibadah ini. Dan terpujilah Engkau yang telah berfirman bagi kami. Kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, tolonglah kiranya kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, untuk tetap setia, tetap taat, melakukan kehendak-kehendak-Mu,
apa yang telah Engkau ajarkan, apa yang telah Engkau firmankan bagi kami. Taat dan setia dalam mengikut Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan penderitaan, yang itu pun bisa mengancam kehidupan. Tolong kami untuk tetap taat dan setia, untuk mengerjakan kehendak-Mu. Di antaranya taat dan setia untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar. Di antaranya saling menolong satu dengan yang lain sebagai perwujudan dari kasih Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami hidup di dalam kasih-Mu, dan kasih-Mu itu kami mampu wujud nyatakan dalam tindakan nyata dengan sikap kepekaan kami, kepedulian kami, tanggung jawab solidaritas sosial kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan segala kesulitan, persoalan, penderitaan yang dialami. Kami hadir untuk menolong, untuk membantu. Dan kami pun memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami juga dikuatkan dan dimampukan menjadi pelopor bagaimana menghargai dan menopang kerja keras dari begitu banyak orang dalam melakukan kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, ini kami semua yang Engkau hadirkan di dunia ini, di negeri kami ini, orang-orang yang percaya, yang Engkau panggil dan Engkau utus untuk bagaimana kehadiran kami mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita di tengah berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk di negeri kami ini, di tengah pergumulan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu Bapak Presiden sampai dengan para lurah, kepala-kepala desa. Kami mohon Tuhan, tolong mereka untuk tetap bekerja dan taat disiplin pada masing-masing tanggung jawab yang sudah diberikan. Kami memohon kepadamu Tuhan, hikmat sorgawi menuntun para pemerintah kami dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan segala rencana-rencana, program-program untuk mensejahterakan rakyat. Di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kiranya pemerintah kami, agar kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan pun kiranya memberi mereka kekuatan, kesehatan,
bersama juga dengan TNI dan Polri yang bekerja keras juga di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau pun menolong mereka. Kami mohon Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka ketika mereka bekerja bersama dengan pemerintah, hadir di tengah masyarakat dengan segala cara dan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kami pun berdoa di hadapan-Mu untuk tenaga medis, para dokter. Marilah kiranya Engkau beri mereka kuat dan sehat dalam melakukan tugas, dimampukan oleh Tuhan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, mereka pun yang sakit, yang terkena virus corona ini, tolong Tuhan, mari kiranya Engkau menjamah, Engkau sembuhkan. Dan keluarga-keluarga yang berduka cita karena kepergian anggota keluarga karena virus corona ini, kuatkan dan hiburkanlah kiranya. Tapi juga dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi, yang bukan saja COVID-19, tapi juga masalah-masalah lainnya, pergumulan juga dengan wabah demam berdarah yang ada juga di negeri kami. Begitu banyak orang di berbagai daerah terjangkit dengan penyakit demam berdarah, bahkan ada yang meninggal. Kami pun mohon, tolong Tuhan, tolong sembuhkan, tolong pulihkan kiranya negeri kami ini Tuhan dari virus corona ini, tapi juga penyakit-penyakit lainnya termasuk juga demam berdarah. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kepadamu juga kami mau berdoa. Marilah kiranya Tuhan menolong, menyertai dalam dunia pendidikan di masa new normal, dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tuntunan hikmat yang kiranya Engkau beri dalam penyiapan kurikulum untuk tahun pertama ke depan, supaya kiranya bisa teraplikasi oleh semua siswa didik. Kami memohon Tuhan memberkati media yang bisa dipakai untuk belajar dan mengajar, supaya bisa diikuti semua siswa didik. Juga kelancaran jaringan dan sarana prasarana media. Kami pun memohon Tuhan pertolongan-Mu, kedisiplinan siswa didik dalam mengikuti materi ajar, bukan sekedar mengejar nilai tuntas, tapi juga pengertian materi. Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu. Kami pun memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya campur tangan Tuhan jugalah dalam pendampingan siswa didik oleh orang tua dan keluarga, agar kiranya boleh berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan keluarga sebagai tempat pendidikan dasar dan utama bagi siswa didik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana pembukaan gereja dan rumah ibadah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, agar kiranya semua pemimpin-pemimpin umat dapat mengikuti peraturan yang ada bersama juga semua jemaat umat mengikuti peraturan yang ada. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan beri jalan keluar, tapi juga Tuhan menolong kami para pelayan Tuhan untuk tetap melayani Tuhan dengan penuh semangat dalam pergumulan ketika kami masih ada dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Juru Selamat kami, di hadapan-Mu kami datang dan berdoa, kiranya Engkau Tuhan sumber kebenaran dan keadilan akan menolong perjalanan bangsa dan negara kami ini. Kebenaran dan keadilan ditegakkan di negeri kami Indonesia. Kiranya berbagai kasus ketidakadilan, ketidakbenaran dapat dibongkar,
kebenaran dan keadilan itu ditegakkan, bukan ditutupi dan dilindungi oleh kepentingan golongan atau kelompok. Dan setiap rencana-rencana jahat Tuhan bongkar dan Tuhan ubah menjadi rencana yang mendatangkan kebaikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa pertahanan dan ketahanan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk kesatuan semua pihak dan keamanan bangsa di tengah pandemi COVID-19, agar kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik, golongan, kelompok, ataupun agama tidak mengambil kesempatan untuk memecah belah bangsa. Kami berdoa khusus untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah juga daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami, kota Manado. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami, perjalanan sepanjang bulan Juli ini, dalam setiap kerja usaha, dalam setiap pelayanan. Tuhan kiranya campur tangan. Kepadamu kami memohon umur panjang, kekuatan dan kesehatan. Kepadamu kami memohon berkat. Kiranya Engkau memberkati kami, tapi juga menolong setiap persoalan kesusahan yang sedang kami alami. Kepadamu kami berlindung, dan kami percaya Engkau adalah kekuatan kami, dan Engkau sumber jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Maka kiranya sukacita, damai sejahtera, umur panjang mereka boleh nikmati. Dan dimampukanlah kiranya mereka untuk memaknai hidup umur panjang yang Tuhan beri, untuk hidup bekerja dan melayani, menyenangkan hati Tuhan. Kuduskanlah kiranya persembahan kami. Terimalah kiranya untuk kerja pelayanan. Dan inilah kami semua dengan doa syukur, doa permohonan dan doa syafaat kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Marilah kita berdiri. Nyanyian penutup ibadah ini, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kembalilah dalam kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Camkanlah bahwa kata-kata dapat saja kehilangan makna, tetapi perilaku kehidupan adalah khotbah yang tak terbantahkan. Pergilah
Gembalakanlah kawanan domba Allah, dan mari terimalah berkat dari Tuhan. Maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Amin. 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 Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is